Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amta bi ni'matihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberikan kesempatan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini sampai hari ke-20. Sholawat serta salam semoga Allah tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah sampai hari ini kita masih bisa berpegang teguh pada tali ad-dinul Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, kita selalu tidak bosan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini kita masih diberikan sebuah keluarga yang utuh, sebuah keluarga yang selalu menopang kehidupan kita dalam bekerja maupun beribadah. Hal ini dijelaskan Allah dalam sebuah ayatnya yang tertera dalam surat Al-Ankabut ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina takhadu min dunillahi auliya kamasalil ankabut. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Ittakhadat baita wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa Allah menggambarkan rumah? Janganlah kita membuat rumah seperti rumahnya laba-laba. Ada apa di balik rumah laba-laba? Yang pertama, laba-laba membuat rumah tidak untuk berlindung, membuat rumah tidak untuk digunakan berkumpul dengan keluarganya. Tetapi rumah yang dibuat oleh laba-laba hanya digunakan untuk perangkap, menangkap massa. Setelah selesai, maka selesai pula, habis rumahnya, dan dia akan membangun rumah yang baru lagi. Kemudian, rumah laba-laba itu hanya digunakan untuk kawin. Setelah perkawinan selesai, laba-laba jantan akan segera meninggalkan sarang laba-laba. Kenapa? Kalau dia tidak meninggalkan sarang itu, akan dibunuh oleh sang betina. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, anak-anak laba-laba pun mengalami kondisi yang sama. Setelah dia menetas, harus segera keluar dari rumahnya. Kenapa? Ketika dia tidak segera keluar dari rumah, maka yang terjadi adalah dia akan dimangsa oleh induknya sendiri. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang berbahagia, bisa dilihat betapa kacau balaunya, betapa carut marutnya kondisi rumah laba-laba itu. Rumah itu tidak digunakan untuk berkumpul, tidak digunakan untuk melepas lelah, tetapi rumah itu hanya untuk tempat singgah saja. Kalau kita mengaca pada kehidupan keluarga kita, di rumah kita,
Jangan sampai kita meniru apa yang dilakukan oleh laba-laba. Kalau bisa, rumah kita jadikanlah rumah kita itu seperti surga, baiti jannati, di mana kita akan rindu bila tidak pulang ke rumah, di mana kita akan merasa kangen bila tidak bisa berkumpul di rumah bersama keluarga. Ketika kita menemukan seorang suami, anak, atau bahkan istri yang tidak kerasan di rumahnya, tidak bahagia di rumahnya, berarti rumahnya masih belum menjadi baiti jannati. Rumahnya digambarkan Allah seperti rumah laba-laba, memiliki bentuk yang indah, yang besar, tetapi kosong akan nilai-nilai agama. Ketika rumah itu dipenuhi dengan keimanan, rumah itu dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang mengutamakan memohon perlindungan kepada Allah, insya Allah rumah itu akan menjadi tempat berlindung dan juga tempat di mana kita melepas segala lelah kita. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah pada kesempatan Ramadan ini kita gunakan rumah kita sebagai tempat berkumpul, bercerita, menyelesaikan masalah, dan juga memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Kita bertadarus dengan keluarga, kita mengaji bersama, kita belajar bersama dengan anak dan suami kita. Ketika itu bisa terwujud, maka kita tidak akan disamakan oleh Allah dengan ankabut, dengan laba-laba yang hanya membuat rumah untuk mengejar materi, membuat rumah hanya untuk menumpuk harta, membuat rumah hanya untuk membanggakan diri. Terima kasih, semoga apa yang bisa kita bagi pada sore hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata saya. Albiru manitaqo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.